Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ayumna Alif Numeksi NPM 060, lalu ada Isna Robiatul Adawiyah NPM 098 dan Cita Fasih Qurani NPM 028. Mari kita belajar mengenai mekanisme nitrogen atau siklus nitrogen. Disimak videonya sampai habis ya. Wah, ada nitrogen atmosfer atau gas nitrogen yang memenuhi 78% dari atmosfer bumi. Oh tidak, time is up. Sekarang waktunya kita mempelajari siklus nitrogen. Mari kita lihat apa yang terjadi. Terlihat bahwa ada tumbuhan leguminose. Oh tidak, gas nitrogen terlempar. Dan gas nitrogen tidak dapat masuk pada tumbuhan tersebut. Jadi teman-teman, dapat kita ketahui bahwa gas nitrogen tidak dapat digunakan secara langsung oleh tumbuhan maupun hewan. Nitrogen perlu dikonversi atau diubah menjadi senyawa nitrogen. Nah, proses inilah yang disebut dengan fiksasi nitrogen. Karena nitrogen tidak bisa langsung masuk ke tumbuhan, maka harus pergi melalui beberapa tahapan proses dari akar tumbuhan leguminose tersebut. Akar leguminose atau polong-polongan. Terdapat nodul akar yang merupakan tempat hidup bakteri Rhizobium. Nah, terlihat bahwa tempat bakteri Rhizobium ada di nodul akar leguminose. Nah, peran bakteri Rhizobium ini ialah dapat mengubah nitrogen menjadi amonia. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses fiksasi, yaitu di mana gas nitrogen akan diikat oleh bakteri Rhizobium sehingga menjadi amonia atau NH3. Lanjut, pada amonia atau NH3 akan diproses menjadi apa ya? Kita kenalkan dengan bakteri nitrifikasi. Apa sih perannya? Nah, bahwa bakteri nitrifikasi berperan dalam pengubahan amonia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Nah, terlihat bahwa proses nitrifikasi terlihat sebagai berikut. Pada nitrit menjadi nitrat disebut dengan proses nitratasi. Dan ternyata fiksasi nitrogen juga bisa terjadi karena proses geofisika seperti sembaran petir atau kilat petir hingga menjadi senyawa nitrogen dan masuk pada proses amonifikasi yang mana senyawa nitrogen masuk ke dalam tanah menjadi nitrat. Kemudian tanaman mengambil nitrat dari tanah melalui absorpsi akar. Dan masih melalui absorpsi, tumbuhan menggunakan nitrat untuk membuat protein. Hingga tumbuhan tersebut mengandung protein. Setelah tumbuhan tersebut yang telah mengandung protein, kemudian akan dimakan oleh hewan. Sehingga hewan yang memakan tumbuhan tersebut dapat mendapatkan protein. Tumbuhan yang telah mati dan kotoran hewan mengandung limbah nitrogen. Nah, masuk pada proses amonifikasi yang melibatkan dekomposer seperti bakteri dan jamur. Dalam beberapa waktu, pembusukan limbah dan amonia ini dilepaskan. Ada amonia atau NH3 dan ada bakteri nitrifikasi, di mana amonia kembali diubah menjadi nitrat atau NO3-. Dan beberapa nitrat digunakan kembali oleh tumbuhan. Lalu ada bakteri denitrifikasi yang masuk pada proses denitrifikasi,
yang mengubah nitrat kembali menjadi gas nitrogen. Dan gas nitrogen kembali ke atmosfer. Karenanya, persentase gas nitrogen di udara atau atmosfer bumi tetap konstan. Nah, dari beberapa tahapan tersebut dapat kita simpulkan dari gas nitrogen oleh bakteri Rhizobium menjadi amonia, kemudian amonia oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrat, atau dapat melalui sambaran petir menjadi nitrat, sehingga disebut dengan fiksasi nitrogen. Kemudian tumbuhan menyerap nitrat untuk membuat protein. Hewan memakan tumbuhan tersebut untuk mendapatkan protein hingga terbentuk senyawa nitrogen, lalu mengalami pembusukan, terbentuk amonia sehingga disebut dengan amonifikasi. Amonia oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrat. Lalu nitrat oleh bakteri denitrifikasi kembali menjadi gas nitrogen, dan siklus ini yang disebut dengan siklus nitrogen. Sekian, terima kasih.